Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Minggu kemarin kita masih materinya itu bola besar ya. Yang terakhir kemarin itu kan sepak bola ya. Sekarang kita ke materi kesehatan, yaitu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku, pada materi kali ini Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Setelah pembelajaran kita selesai, diharapkan kalian semua bisa memahami tentang pola makan sehat, gizi, dan seimbang. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga itu tentu saja ingin mewujudkan sikap kalian yang disiplin, jujur, kemudian berakhlak mulia, dan bisa mengaplikasikan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai ya. Oke, di sini ada 6 macam zat gizi makanan. Makanan sehari-hari yang kalian konsumsi mengandung hidrat arang atau karbohidrat. Kemudian mengandung lemak, protein, mineral dan garam-garam, vitamin-vitamin, dan air. Jadi kalian dalam memilih makanan sehat harus ada zat-zat yang tadi disebutkan ya, semuanya komplit. Kemudian berikutnya, tadi sudah disebutkan zat-zatnya, sekarang kegunaannya ya. Guna zat gizi. Zat tenaga itu terdiri dari hidrat arang, lemak, dan protein. Kemudian zat pembangun, protein, mineral, dan air. Zat pengatur, vitamin, mineral, protein, dan air. Coba di sini ada beberapa zat yang tiga-tiganya selalu ada ya di zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur, yaitu apa namanya? Protein. Protein ini di zat tenaga ada, kemudian di zat pembangun ada, dan di zat pengatur juga ada. Selain itu air ya, air juga ada nih. Air di zat pembangun dan zat pengatur. Vitamin hanya di zat pengatur, satu hidrat arang juga hanya di zat tenaga. Di sini Ibu jelaskan ya, dari hidrat arang dulu. Hidrat arang atau yang kalian biasa konsumsi itu makanannya banyak jenisnya. Untuk orang Indonesia, makanan pokoknya itu berupa nasi. Beda dengan halnya yang dikonsumsi oleh warga di luar Indonesia ya. Contohnya kalau di luar negeri seperti negara-negara Eropa itu makanan pokoknya itu ini bukan nasi ya, tapi gandum, roti. Sarapan mereka pakai roti. Tapi kita juga sudah mulai mengikuti ya, ada sarapan yang memakai roti. Kemudian di sini dijelaskan
Hidrat arang itu ada 3 macam. Jadi yang pertama itu monosakarida. Mono dari namanya aja itu sudah satu ya, mono. Jadi monosakarida itu zat makanan yang mengandung satu sakarida. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang kedua, disakarida. Disakarida ini dari namanya di itu 2. Jadi terdiri dari 2 sakarida. Itu yang termasuk disakarida itu sakarosa atau sukrosa, laktosa, dan manosa. Kemudian yang ketiga itu polisakarida. Poli ini banyak ya, banyak. Jadi polisakarida ini zat yang mengandung banyak sakarida. Contohnya pati atau tepung, kemudian dextrin dan selulosa. Kemudian yang kedua itu lemak. Lemak ini diperlukan oleh tubuh, tapi kalau misalnya makanannya mengandung lemak, kalian konsumsi berlebihan, tidak baik buat tubuh kalian ya. Jadi nanti akan ditumpuk lemak itu, berat kalian malah nanti menjadi berlebih, tidak sehat lagi, jadi overweight, jadi gemuk ya. Jadi di sini konsumsi lemak harus dibatasi ya. Ada kan ininya acuan diet yang benar, berapa persen makan lemak, kemudian karbohidratnya berapa persen, vitaminnya berapa, proteinnya, mineralnya, dan air. Kalau air mah ya kalian kan sudah tahu, satu hari itu minimal 2 liter air kalian, air putih ya, kalian minum. Kemudian ini dijelaskan, lemak ini terdiri dari molekul lemak dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi itunya mengandung C, H, dan O. Di sini disebutkan fungsi utama lemak memberi tenaga kepada tubuh. Dan dijelaskan juga di sini 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga tadi merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak ya. Vitamin A, D, E, dan K. Kemudian selanjutnya protein. Protein itu tadi yang ada di semua unsur ya, di pembangun ada, tenaga ada, pengatur ada. Di sini dijelaskan protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti menempati tempat pertama. Protein sering pula disebut zat putih telur. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, eiwit, yang berarti putih telur. Untuk pertama kali, protein memang ditemukan dalam putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur, tapi banyak terdapat di makanan-makanan yang lain. Kalau misalnya hewani, contohnya kan daging, itu mengandung protein. Daging apapun, daging kambing, sapi, kemudian daging ayam, burung, itu mengandung banyak protein. Kemudian di nabati juga ada yang mengandung banyak protein. Contohnya protein nabati itu ada di tahu, kemudian tempe, kacang-kacangan. Nah, segala jenis kacang-kacangan banyak mengandung protein. Kacang tanah, kacang kedelai, kacang mete, kacang almond, banyak kacang-kacangan. Jadi selain zat pembangun tadi juga dijelaskan ya sebagai zat pengatur dan zat tenaga. Kemudian berikutnya zat mineral. Nah, ini zat mineral ini ya, walaupun dibutuhkan oleh tubuh hanya sedikit saja, tapi jika kita tidak mengkonsumsi zat tersebut akan berdampak
terhadap kesehatan kita. Di sini dijelaskan zat mineral sebagai zat pembangun ya. Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan jaringan-jaringan tubuh. Misalnya, kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kemudian zat besi sebagai pembentuk sel-sel darah merah dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila kalian kurang asupan kalsium dan fosfor, maka pertumbuhan tulang-tulang dan gigi kalian itu akan terhambat. Jadi nanti di sini kalian itu tidak tumbuhnya itu lambat sekali, nggak tinggi-tinggi. Jadi walaupun sedikit sangat diperlukan oleh asupan makan kalian sehari-hari. Kemudian zat mineral sebagai zat pengatur. Namanya mengatur ya. Mengatur kan berarti untuk melakukan keseimbangan ya. Di sini misalnya membantu proses pembekuan darah. Kemudian keseimbangan asam basa. Kemudian mengatur juga air yang dikeluarkan sisa dari metabolisme pencernaan ya. Kemudian yang berikutnya itu ada vitamin. Vitamin ini banyak ragamnya. Vitamin A, B, C, D, E, dan vitamin K. Di dalam vitamin sendiri, di vitamin B juga banyak jenisnya. Ada B1, kemudian vitamin B2, B12 atau B kompleks. Banyak ragamnya ya. Jadi di sini juga vitamin itu ada dua ya. Ada dua macam. Yang pertama, jenis vitamin yang larut dalam lemak. Itu diperlukan 4 vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Jadi kalau misalnya ini vitamin-vitamin ini tidak larut dalam air, vitamin A, D, tetapi dalam lemak. Jadi prosesnya itu di dalam tubuh. Kemudian vitamin yang larut dalam air itu vitamin B, kemudian C, B dan C. Ini larut dalam air. Jadi zat makanan yang mengandung vitamin B dan C itu dalam penanganannya atau dalam cara memasaknya itu tidak boleh terlalu lama. Karena situ nanti hilang, dia larut dalam air. Jadi kebanyakannya kan yang mengandung B dan C itu sayur mayur. Jadi kalau misalnya kalian memasak atau menumis itu hanya sebentar saja. Jadi kandungan vitaminnya masih ada, tidak larut ya, tidak larut dalam air. Berikutnya air. Tadi kan ada 6 ya. Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak. Yang terakhir ini air. Sini dijelaskan. Air itu, tubuh kalian itu, darah itu mengandung sekitar 80% air. Jadi air ini sangat diperlukan oleh tubuh kalian untuk menunjang kesehatan kalian sehari-hari. Di sini dijelaskan, kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu, tapi kalau tanpa air, orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Kehilangan 10% dari cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian terjadi bila kehilangan cairan tubuh mencapai 20% atau dehidrasi berat. Kalau cairan tubuhnya airnya itu kurang dari 20%, itu bisa menimbulkan kematian. Kemudian di sini, tubuh sebagian besar terdiri dari air.
Pada bayi jumlah cairan tubuh mencapai lebih kurang 20% dari berat badan. Sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 60%, 65%. Air terdapat di semua jaringan di dalam tubuh dengan kadar yang berbeda-beda. Dalam gizi misalnya, jumlah cairan lebih kurang hanya 5%, dalam lemak atau tulang kira-kira 25%. Sedang dalam jaringan otot dapat mencapai 80%. Nah, Ibu sarankan ya, kalian banyak-banyak minum air putih. Supaya tubuh kalian itu tidak kekurangan air ya. Berbahaya ini kalau kalian apalagi senangnya minuman-minuman yang banyak mengandung gula ya. Seperti apa? Teh sosro, kemudian apa? Pocari Sweat. Pokoknya minum-minuman yang itu yang mengandung gula itu sebaiknya dikurangi. Karena makan berlebih gula itu juga kan bisa menyebabkan penyakit, salah satunya itu diabetes. Diabetes itu di Indonesia itu silent death atau tiba-tiba meninggal punya penyakit diabetes. Karena kenapa? Tidak terkontrol gula darahnya. Belum lagi pada saat ini pandemi COVID. Orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes sangat rentan apabila sudah terkena COVID. Pasti kenanya itu sangat berat karena sudah ada penyakit pembawa. Jadi situ kan yang menyebabkan kematian kan darah tinggi yang terkena COVID, kemudian mempunyai komorbid itu darah tinggi dan gula darah. Jadi Ibu sarankan ya kalian banyak-banyak minum air putih. Nah di sini ya akan Ibu jelaskan. Tadi kan sudah kalian paham ya tentang zat-zat gizi, kemudian kegunaannya, jenisnya. Sekarang tentang gizi salah. Apa tuh gizi salah? Gizi salah, iya menurut namanya juga gizi yang salah. Jadi di sini suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, kalau kalian kurang zat gizi, ini juga gizi salah. Kalian terlalu banyak makan, itu juga sama gizi salah. Jadi di mana yang benar? Yang benar itu seimbang, gizi seimbang. Di sini kan disebutkan juga nih, termasuk golongan ini penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih. Jadi tidak baik juga ya. Kurang nggak boleh, lebih juga nggak boleh. Jadi tengah-tengah, harus seimbang. Gizi seimbang itu berarti gizi yang diperlukan oleh tubuh kalian itu sesuai dengan tinggi berat badan kalian. Jadi ada takarannya. Sini disebutkan ya. Contoh penyakit gizi kurang. Yang pertama itu kurang kalori protein. Jadi protein yang masuk dalam tubuhnya itu kurang. Jadi kurangnya itu tidak sedikit tapi banyak. Nah, kalau kurang protein banyak ini menyebabkan dua macam penyakit. Namanya yang pertama kwashiorkor, kemudian marasmus. Nah, yang marasmus ini bisa disebut juga dengan istilah sekarang itu namanya gizi buruk. Biasanya ini gizi buruk itu sekarang ini sudah apa namanya, tidak hanya kepada masyarakat tidak mampu ya, masyarakat yang mampu juga, tapi kalau tidak bisa menerapkan pola makan yang sehat, bisa termasuk dalam keadaan gizi buruk. Kemudian penyakit berikutnya, itu penyakit kekurangan vitamin A. Nah, apa itu penyakit kekurangan vitamin A? Vitamin A itu gunanya untuk apa? Untuk menyehatkan mata. Jadi kalau kalian kurang memakan vitamin A, nanti mata kalian itu akan bermasalah. Bisa rabun,
Banyak ya macam-macam penyakit di mata itu. Bisa min, kemudian bisa apalagi plus. Jadi di sini sangat penting ya untuk ketajaman mata kalian ini konsumsi vitamin A-nya harus sesuai atau harus sesuai dengan dosis. Kemudian penyakit gizi kurang yang lainnya itu kurang vitamin B. Vitamin B ini terdapat pada apa? Vitamin B. Vitamin B ini terdapat pada padi-padian ya. Padi-padian ini banyak mengandung vitamin B. Nah ini kalau kekurangan vitamin B ini kalau kompleks itu nama penyakitnya busung lapar. Nah busung lapar juga kan biasanya busung lapar ini banyak terjadi di daerah-daerah miskin ya, dimanapun. Kalau misalnya di negara yang contoh yang dulu-dulu itu Afrika itu banyak terjadi busung lapar, ciri-cirinya itu perutnya itu seperti orang hamil, membulat besar, tulang-tulangnya daging nggak ada, matanya membesar karena tidak ada daging yang menopang bagian mata. Jadi kelihatan sekali ini kurang vitamin B, kurang makan ya. Kemudian vitamin penyakit gizi kurang yang berikutnya itu kekurangan vitamin C. Nah, vitamin C ini kan untuk kesehatan kulit ya. Kulit biar kulit kalian itu tidak mudah keriput, sering-sering makan vitamin C. Kemudian penyakit gizi kurang yang lainnya itu kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D ini kan berhubungan dengan tulang. Jadi kalau misalnya kurang mengkonsumsi vitamin D, tulang kalian akan rapuh. Kalau misalnya itu nama penyakit tulang itu osteoporosis. Kerapuhan pada tulang akibat kurang makan makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian di sini berikutnya itu kurang vitamin E. Apa ini kalau kurang vitamin E? Vitamin E ini kan untuk hormon penyubur. Jadi bila mana seorang wanita dewasa ini kekurangan vitamin E, untuk mendapatkan keturunannya itu agak sukar. Jadi biasanya kan disarankan oleh dokter kalau yang sudah menikah tapi belum mempunyai momongan, oleh dokter biasanya kan dikasih hormon penambah dan juga disarankan untuk mengkonsumsi vitamin E. Vitamin E ini terdapat dalam biji-bijian ya, kacang-kacangan. Itu banyak mengandung vitamin E, toge, kacang hijau, kacang kedelai. Itu banyak mengandung vitamin E. Kemudian penyakit yang terakhir yaitu kurang mineral. Di sini kurang mineral itu berhubungannya itu bisa nanti mineral kan kalsium, fosfor bisa ke tulang, bisa ke mata. Banyak ini kalau misalnya kurang vitamin, kurang mineral. Nah, di sini tadi sudah disebutkan macam-macam penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin. Kemudian berikutnya ini usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Di sini yang pertama ini usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. Ini biasanya ini di setiap RW pasti mempunyai satu posyandu. Apa itu posyandu? Posyandu itu pos pelayanan terpadu. Jadi di sini apabila kalian mempunyai adik di bawah 5 tahun atau balita, 1 bulan sekali ini, 1 bulan 1 kali harus ke posyandu. Di situ nanti akan diukur tinggi badan, berat badan, kemudian juga dikasih makanan-makanan untuk menyehatkan tumbuh kembangnya. Kemudian selain itu di posyandu juga dilakukan juga ada beberapa imunisasi wajib bisa dilakukan di posyandu. Kemudian yang usaha yang kedua itu
usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, ini usaha yang kedua juga berhubungan dengan Puskesmas yang kemudian juga dijalankan oleh Posyandu. Setiap 6 bulan sekali pemerintah kita memberikan vitamin dosis A ya, dosis tinggi, vitamin A dosis tinggi untuk anak di bawah usia 5 tahun. Kenapa? Ini kan di sini kan vitamin A itu kan untuk kesehatan mata. Jadi kalau misalnya vitaminnya kurang, nanti mata kalian itu, mata apa yang anak-anak di bawah 5 tahun itu akan bermasalah nanti kalau ketika dewasa. Jadi dikasih vitamin A dosis tinggi untuk membantu supaya mencegah terjadinya penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian usaha yang ketiga ini yang kita lakukan di Indonesia ini yaitu usaha pencegahan gondok endemik. Bagaimana caranya ini? Gondok endemik. Gondok itu apa penyakit gondok itu? Penyakit gondok itu yang kalau kalian belum tahu, yang di leher kemudian ada tonjolan membesar. Nah, itu namanya penyakit gondok. Kenapa seseorang bisa terkena penyakit gondok? Coba Ibu ingin tahu. Kenapa seseorang bisa terkena penyakit gondok? Silakan yang bisa tulis di kolom chat. Ada di situ. Kalau yang jawab. Sudah yang jawab belum? Nah, ya betul ya, itu Fafa itu betul sekali. Kekurangan asupan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok, yaitu yang tadi Ibu jelaskan yaitu pembesaran kelenjar tiroid ya di daerah leher. Gondok endemik merupakan hasil dari peningkatan kerja kelenjar tiroid oleh tiroid stimulating hormone dalam memaksimalkan penggunaan yodium tersedia. Nah, jadi selain disebarluaskan penggunaan garam yang mengandung yodium, nah apabila ada yang kekurangan yodiumnya itu sangat besar, nanti dikasihkan cara instan yaitu disuntik dengan cairan lemak yang mengandung yodium untuk mengatasi kekurangan yodium yang sangat akut. Jadi ada dua, dengan pemanggilan garam yang mengandung yodium yang dikonsumsi lewat masakan atau makanan yang diolah oleh orang tua kalian. Kemudian yang kedua, kalau yang akut kekurangannya itu akan diberikan cairan berupa suntikan cairan lemak yang mengandung yodium. Nah, di sini kita beralih ke pengaruh gizi makanan. Gizi ini, makanan ini yang kalian makan sehari-hari ini akan mempengaruhi, yang pertama, mempengaruhi daya kerja. Otomatis ya, kalau kalian gizinya tidak terpenuhi atau kurang makan, pasti tenaga kalian itu kan tidak ada. Jadi menghambat itu kalau untuk orang besar, orang dewasa ya. Kalau misalnya kurang gizi, dia bekerjanya cepat lelah, kemudian tidak bersemangat, loyo, jadi etos kerjanya akan berkurang. Ini sangat penting ini pengaruh gizi terhadap daya kerja. Kemudian yang kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan. Apa itu daya tahan? Daya tahan itu stamina tubuh kalian atau melakukan suatu pekerjaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, itu namanya daya tahan. Jadi kalau misalnya kurang gizi, otomatis baru juga naik tangga beberapa langkah sudah ngos-ngosan. Berarti kan daya tahan tubuhnya itu kurang. Mengapa? Karena tidak ada energi yang dibakar di dalam tubuh, nggak ada asupan makanannya. Makanya baru juga berjalan sebentar sudah capek. Beda dengan yang gizinya, asupan gizinya bagus. Dia staminanya kuat. Dia bisa lari ke lantai 6 kuat, tidak seperti yang gizinya kurang. Baru juga berapa langkah sudah berhenti. Kemudian yang ketiga, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Ini pasti berhubungan ya.
Kalau yang kurang gizi itu pertumbuhan fisiknya itu akan terhambat. Kan ada istilahnya itu yang apa namanya, orang-orang yang apa, yang tingginya itu di bawah rata-rata. Itu bisa salah satu faktor yang itu karena gizinya kurang. Jadi untuk berkembangnya itu nggak ada. Nah di sini Ibu itu lagi, di sini pengaruh gizi terhadap kesehatan ya. Di sini ada perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi salah. Itu tadi mengapa sini disebutkan ada beberapa nih pengurangan cadangan. Kemudian kalau gizinya salah itu perubahan-perubahan biokimiawi, perubahan-perubahan fungsi, perubahan-perubahan anatonik. Ya. Di sini anatonik itu perubahan-perubahan ini ya, anggota tubuh. Kalau fungsinya fungsi-fungsi seperti fungsi paru-paru, jantung, ginjal, biokimia itu yang berhubungan dengan hormon-hormon ya. Di sini pengaruh gizi makanan. Tadi kan sudah ya Ibu jelaskan. Gizi salah ini. Set. Kok ke sini sih? Ini Mas gimana Mas? Yang mana? Sini. Sini. Nah, di sini kita dilanjutkan lagi ya. Tadi kan pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, di sini Ibu jelaskan pengertian makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Banyak zat gizi yang tadi Ibu sudah jelaskan di depan. Di sini nih manfaat pola makan sehat. Yang pertama, berumur panjang. Ya. Kemudian memiliki energi atau tenaga yang lebih banyak. Berkurangnya risiko terkena penyakit. Memiliki memori atau ingatan yang lebih baik. Dan berat badan menjadi ideal. Nah, ini nih ada dua hal yang terkandung dari pola makan sehat, yaitu makanan sehat dan pola makannya. Jadi walaupun makanannya sehat, tapi pola makannya nggak benar, itu juga tidak akan menghasilkan seperti yang kita inginkan. Jadi dua-duanya, makanan yang sehat, pola makannya juga yang benar. Makanan yang sehat yaitu makanan yang di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat gizi tersebut yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, di sini lihat kalian segitiga ya. Yang banyak dibutuhkan yang mana? Makin kerucut itu makin sedikit dibutuhkannya ya. Garam, gula, apalagi itu dibatasi. Nih, hal yang harus diperhatikan oleh kalian dalam jumlah makan yang dikonsumsi, jenis makanan, jadwal makan, itu harus diperhatikan. Kemudian tipsnya, memilihnya itu yang lebih lambat dicerna seperti roti, gandum, oat, dan beras merah. Kemudian batasi konsumsi lemak seperti mengurangi makanan-makanan yang mengandung junk food itu seperti KFC, pizza dan sebagainya. Pilih makanan-makanan yang diolah oleh orang tua kalian lebih sehat. Kemudian minum 8 gelas air putih sehari. Nah, anak-anakku, mungkin materi kita kali ini cukup sekian. Nanti Ibu akan memberikan ulangan harian yang bola besar ya, bola basket dan sepak bola. Nanti Ibu upload soalnya mungkin nanti malam ya. Ibu cukup sekian, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat. Berdoa sebelum selesai. Mulai. Selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.